Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang kesehatan itu harus selalu kita syukuri nikmatnya. Harus kita berikan kesyukuran dengan cara ya kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Itu salah satu cara untuk kemudian kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan semua yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu salawat dan salam selalu tercurahkan dan selalu kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia, membimbing umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju kepada jalan atau menuju pada suasana yang penuh dengan cahaya. Dan saya yakini Allah sebagai Tuhan kita, dan mudah-mudahan terus kita jaga keimanan itu. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, dan saya hanya ingin sebenarnya bukan menceramahi, bukan memberikan materi yang berat-berat atau kemudian sampai menjadi pemateri besar, tapi saya hanya ingin menyampaikan berbagi sedikit materi, berbagi unek-unek tentang kesehatan mental yang kemudian hari-hari ini nampaknya harus kita perhatikan betul. Di tengah wabah COVID yang sekarang, kita semua hal yang terjadi membersamai dengan wabah COVID itu, maka nampaknya kita bukan hanya dituntut untuk sehat secara physically kita, tetapi juga kita harus sehat secara mental kita. Karena begini, berbicara tentang mentalitas, sebelum nanti kita lebih jauh diskusi tentang hal tersebut, berbicara tentang mentalitas, orang itu begini, mental itu dilihat bukan dari fisik seseorang, kuat atau lemahnya, bukan. Banyak orang yang physically-nya lemah, dia mungkin tidak punya semacam, artinya disabilitas mungkin. Salah satu bagian anggota tubuhnya tidak ada misalnya. Physically dia menjadi lemah. Tapi apakah mentalnya otomatis menjadi lemah juga? Belum tentu. Tergantung dari personality individunya. Jadi dari orang tersebut gitu. Maka begini, berbicara tentang mental itu bukan hanya dilihat dari physically yang kuat, gagah, tetapi mental itu berbicara tentang sesuatu yang dilihat, bisa diamati, tetapi dalam jangka yang panjang. Maka melihat mental seseorang apakah baik atau tidak baik, tentu ini tidak mudah, membutuhkan banyak piranti untuk mendeteksi tentang kesehatan mental seseorang. Tetapi pada kesempatan kali ini, karena waktu kita juga terbatas, insya Allah nanti mungkin hanya sampai jam 19 lewat 50 atau kemudian 55 mungkin, atau nanti jam 8 kurang kita sudah selesai. Insya Allah nanti saya akan lebih banyak berinteraksi dengan rekan-rekan sekalian, dengan teman-teman semua, interaktif, ada tanya jawab saja. Nah, kita masuk kepada materi tentang COVID-19 dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya begini, COVID-19 ini memang adalah sebuah virus yang dia pusat dan pertama terjadinya adalah di Wuhan, di China. Dulu waktu awal terjadi di China begitu luar biasa ledakan ledakan yang terkena atau terimbas dari virus COVID-19 ini. Tetapi kemudian kita melihat sampai sekarang ternyata korban dari COVID-19 ini ternyata yang terbanyak bukan di China, tapi justru malah di Amerika posisi pertama sekarang, dan disusul oleh Italia, negara Italia,
dan baru kemudian China dan seterusnya. Di Indonesia sendiri sekarang data yang kemarin terakhir saya baca, untuk yang positif itu sudah di angka sekitar 1.800-an, sedangkan yang sembuh di angka 180 atau 170 kalau tidak salah. Kemudian yang sedang dikasih ujian oleh Allah untuk mereka diisolasi di rumah sakit maupun di tempat yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan mereka segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sembuh, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa kembali diterima di lingkungan masyarakatnya, dan bagi yang meninggal mudah-mudahan yang muslim, mudah-mudahan semua amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala syahid untuk mereka. Kembali kepada topik tadi, COVID-19 atau COVID-19, virus corona ini. Jadi virus corona ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia itu. Dia memberikan dampak tersendiri untuk masyarakat semua. Dan dampaknya itu bukan hanya dirasakan secara fisik, atau misalnya orang yang memang positif terkena virus corona itu dia batuk-batuk, kemudian dia sampai demam, kemudian sampai sesak nafas dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga menyisakan dampak psikologis bagi mereka yang tidak terkena secara langsung. Dan justru dampak psikologis itu yang kadang-kadang justru lebih berbahaya daripada dampak fisik yang diterima oleh orang yang terkena virus corona tersebut atau yang positif virus corona tersebut. Nah, dampak psikologis yang muncul sekarang ini yang diakibatkan oleh COVID-19 ini adalah yang paling banyak kita dapati adalah kecemasan. Kecemasan seseorang. Jadi orang menjadi cemas, menjadi panik. Maka kalau kita kemudian flashback, lihat di awal-awal persebaran virus corona di Indonesia itu, kita lihat dan melihat sebuah fakta yang sangat miris sekali. Masyarakat Indonesia mereka berbondong-bondong untuk membeli makanan, bahan sembako, dan bahkan membeli dalam batas yang tidak wajar. Itu panic buying yang kemudian dihasilkan dari informasi-informasi yang beredar tentang COVID-19 itu. Itu sangat membahayakan. Kalau kemudian hal itu diteruskan terus-menerus, maka dampak jangka panjang, efek dominonya akan sangat berbahaya. Maka dampak yang muncul secara psikologis yang kemudian tidak diterima atau tidak didapati oleh orang yang memang positif COVID itu adalah kecemasan. Sekarang berbicara tentang cemas itu, tetapi sebelum itu saya akan melihat begini, dampak lain yang kemudian dihasilkan dari faktor COVID-19 itu yang selain dari psikologisnya. Dampak yang bisa dilihat, diantaranya ada faktor atau terdampak ekonominya. Maka kita lihat dimanapun berada, yang kemudian terdampak dari COVID-19 ini, mesti sedikit banyaknya ada penurunan perekonomian di masyarakat tersebut. Misalnya, saya tinggal di Jogja, di daerah Kasihan, di dekat lapangan Kasihan. Saya melihat setiap malam itu banyak sekali warung-warung yang buka, utamanya angkringan. Biasanya sampai jam 3 pagi, bahkan sampai subuh baru tutup. Itu banyak yang seperti itu. Tetapi begini, setelah kemudian dampak corona itu, COVID-19 ini luar biasa. Jalan menjadi lengang, menjadi sepi. Lalu kemudian otomatis karena jalan sepi, orang tidak ada yang nongkrong di situ, maka pendapatan ekonominya menurun. Penghasilan yang dahulunya misalnya si orang tersebut dia mendapatkan per hari bersihnya 100.000, sekarang kemudian berkurang, bisa 50.000, bahkan sampai ada beberapa pedagang itu yang saya tanyakan, yang saya tanyai ke mereka, bahkan pendapatan bersihnya itu tidak sampai, keuntungan bersihnya itu tidak sampai 30.000. Artinya penurunannya cukup signifikan. Ini akan sangat berbahaya kalau kemudian pemerintah tidak sigap untuk melihat kondisi yang seperti ini. Maka akan sangat melebar bukan pada kasus COVID-19-nya, tetapi efek atau dampak yang dihasilkan dari COVID-19-nya sendiri.
Kalau COVID-19 mungkin kalau kita belajar membaca tentang tentang informasi valid yang terkait dengan itu mungkin cukup melegakan karena tingkat angka kematian yang dihasilkan dari COVID-19 ini juga tidak terlalu besar menurut beberapa penelitian itu. Hanya kemudian persebarannya yang agak ekstrim karena kita tidak tahu karena dia persebarannya melalui menempel di sebuah benda. Tetapi begini, kembali ke awal tentang kecemasan itu setelah ini nanti. Kemudian yang kedua, selain kemudian adanya faktor ekonomi tadi yang berpengaruh. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan sosial budaya. Sosial budaya kita lihat saja. Dengan adanya COVID-19 ini, wabah COVID-19, yang kemudian tidak dibarengi dengan pemahaman oleh masyarakat kita, pemahaman yang baik, akhirnya kemudian membuat orang itu jadi antipati. Istilah social distancing itu betul-betul menjadi ya distance gitu loh. Padahal sebenarnya saya lebih sepakat istilahnya physical distancing. Jadi yang berjarak itu fisiknya, hanya berjarak 1 sampai 2 meter katakanlah, tapi sosialnya tidak berjarak, tetap ada kemudian terbangun perasaan, terbangun chemistry, terbangun hati antara individu dengan individu yang lainnya. Jadi maksud dari social distancing itu bukan kemudian mereka antipati, bukan kemudian kita betul-betul sosialnya ya jarak, you, I. Jadi bukan begitu. Nah ini yang terjadi di kota-kota, lihat, makanya kemudian gini, di akhir-akhir ini muncul di beberapa tempat itu ada penolakan terkait jenazah orang yang positif COVID-19 itu. Itu juga memberikan gambaran bahwa pengaruh COVID-19 terhadap sosial budaya itu luar biasa. Baik, berikutnya selain kemudian sosial budaya, yang kita lihat sekali adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dengan adanya work from home atau bekerja di rumah. Kemudian ada school from home, sekolah di rumah. Jangan salah, teman-teman sekalian, adanya WFH dan SFH, baik itu bekerja di rumah atau kemudian sekolah di rumah, dari rumah, itu memberikan dampak psikologis juga bagi semua masyarakat, khususnya bagi orang tua dan bagi anak-anak. Kenapa? Bisa kebayang begini, orang tua yang dahulunya belum pernah mendidik anak sama sekali, belum pernah ngajarin misalnya anak belajar bagaimana kemudian menghitung dan lain sebagainya, tiba-tiba disuruh untuk mengajari anak belajar di rumah, menemani anak belajar di rumah, kemudian mengajari anaknya dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang orang tua, ada beberapa yang konsultasi ke saya, mereka itu stresnya luar biasa, pekerjaan di rumah, lalu kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan yang dari sekolah anaknya itu, karena pada akhirnya anaknya tidak mengerjakan tugas-tugasnya, lalu dikerjakan oleh orang tuanya. Ini terjadi di banyak kasus, khususnya di kota. Mungkin kalau di kampung tidak terlalu banyak kasus seperti itu, tapi kalau di kota itu banyak sekali kasus yang didapati seperti itu. Baik, kembali kepada pada tema kita tadi, bahwa COVID-19 itu betul-betul memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan kita, terhadap sosial masyarakat kita, terhadap psikologis individu-individu yang kemudian ada di lingkungan sosial tersebut. Baik, tadi kita berbicara tentang kecemasan. Dan karena memang kita berbicara lebih kepada kesehatan mentalnya, kita tidak berbicara ke physically, secara medisnya itu sudah teman-teman medis yang menjelaskan, dan saya kira informasi yang beredar juga sudah banyak sekali. Tapi saya ingin berbagi, saya ingin ngobrol saja bareng dengan teman-teman semua. Harapannya ini menjadi informasi yang positif dan bisa saling sharing bersama terkait dengan kesehatan mental. Kecemasan itu yang paling banyak dirasakan oleh orang-orang pada waktu-waktu sekarang ini. Ada yang bertanya kepada saya begini, Mas, gimana? Saya itu tidak positif corona, tidak positif, tidak ODP juga, tidak juga PDP. Tetapi kok saya setiap dengar informasi corona itu kemudian
saya rasanya kok pengen batuk, rasanya kok saya gatel tenggorokan, rasanya kok saya sesak nafas, jantung itu berdebar-debar. Kira-kira apa problemnya? Nah, itu yang kemudian muncul pada kebanyakan orang di waktu-waktu sekarang itu. Maka kecemasan itu menjadi sebuah momok ya, sebuah problem yang memang harus kita selesaikan bersama dan kita bantu masyarakat untuk mengurai kecemasan tersebut. Tapi sebelum itu kita akan mencoba gini, apa sih sebenarnya yang membuat atau menghadirkan menjadi faktor munculnya kecemasan seseorang, khususnya pada fase-fase sekarang atau pada masa-masa sekarang, di mana wabah COVID-19 ini sudah sangat melebar. Paling tidak ada 3 faktor yang kemudian sekarang bisa kita lihat. Faktor yang pertama yang membuat orang cemas di tengah wabah seperti ini adalah informasi persebaran COVID-19 yang begitu masif sekali di media kita. Disadari atau tidak disadari, informasi yang didapatkan oleh media, positifnya sekian, yang meninggal sekian. Bayangkan saja, setiap hari Anda membaca berita-berita tersebut. Corona yang positif sekian, kejang-kejang meninggal, kejang-kejang meninggal, bahkan ada yang meninggal di jalan dan lain sebagainya, geletak tiba-tiba gitu loh. Apa bang, geletak itu ya pingsan tiba-tiba lalu kemudian meninggal. Itu kan sangat mengerikan gitu loh. Bagi sebagian orang itu, wah kok ngeri temen ketok gitu deh. Jadi seolah-olah semua corona, tutup HP. Lalu kemudian misalnya kita tutup WA, ganti buka Instagram misalnya. Kita buka Instagram, informasinya corona, yang positif sekian, yang meninggal sekian, yang dirawat sekian, yang tidak tertangani sekian. Belum lagi misalnya ditambah dengan informasi bahwa rumah sakit kita ternyata minim APD. Tenaga medis kita kekurangan APD, tenaga di rumah sakit kita kemudian kekurangan ruang isolasi. Oh, itu memberikan sebuah informasi yang negatif terhadap masyarakat. Sehingga yang terjadi, orang itu muncul khawatir. Karena tadi, informasi yang terus-menerus masuk ke dalam dirinya, lalu kemudian diolah. Dan setiap manusia, perlu diingat, dalam neuroscience, neurologi itu, dalam susunan otak manusia itu ada yang disebut sebagai amigdala. Amigdala itu adalah pusat kendali kecemasan. Nah, ketika kemudian kita mendapatkan informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang kemudian membuat kita menjadi ngeh gitu kan, maka kemudian amigdala ini menjadi strain. Amigdala itu menjadi crowded gitu kan. Nah, secara bersamaan, amigdala itu juga menghidupkan saraf otonom manusia. Yang akhirnya kemudian saraf otonom itu menjadi strain juga, menjadi crowded, menjadi berat bebannya, karena tadi informasi yang kemudian masuk setiap waktu, setiap hari. Akhirnya beban berat amigdala dan saraf otonom ini menjadi satu waktunya tidak kuat. Dia merasa tidak kuat untuk menerima beban tersebut. Yang akhirnya kemudian muncullah yang disebut psikosomatik. Jadi reaksi-reaksi fisik berupa batuk, kemudian sesak nafas, itu dihasilkan dari kecemasan itu. Maka psikosomatik itu adalah penyakit atau reaksi fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis. Jadi faktornya karena cemas, takut, khawatir. Lalu kemudian reaksinya adalah batuk, reaksinya adalah demam, reaksinya adalah sesak nafas dan lain sebagainya. Maka itu yang sering muncul di masyarakat kita. Maka hal ini juga harus diuraikan. Maka luar biasa teman-teman di HIMSI, Masya Allah, mereka sudah memberikan layanan konseling gratis. Kemudian di MCC, MCCC pusat juga memberikan layanan konseling gratis untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan psikologis terhadap kondisi psikologisnya. Ini juga harus diurai. Kalau kemudian tidak diurai, maka akan berbahaya. Efeknya akan terus menerus seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah efek tadi, efek batuk, lalu kemudian efek-efek yang lainnya seperti sesak nafas ketika mendengar corona itu, apakah itu normal?
Maka dalam kondisi seperti sekarang, yang informasi tentang hal tersebut sangat masif, itu normal. Dalam kondisi sekarang normal. Anda misalnya merasakan hal tersebut, merasakan ada efek psikosomatik tadi, itu normal. Karena memang reaksi yang dihasilkan dari tadi beban berat yang yang diterima oleh amigdala atau pusat kecemasan seseorang, yang kemudian membuat reaksi yang sifatnya physically tadi, itu normal saja. Tetapi kalau kemudian tidak segera untuk diberikan layanan konseling, maka khawatirnya itu akan terus-menerus seperti itu. Nah, maka kalau nanti sudah 1 bulan setelah corona selesai kok masih seperti itu terus, bulan kedua masih begitu, ketiga masih begitu, itu harus segera ditangani lagi. Tetapi sekarang layanan konseling kesehatan psikologis dan itu gratis, itu juga sudah diberikan oleh banyak pihak, oleh banyak instansi, salah satunya dari HIMSI, kemudian dari MDMC atau MCCC-nya Muhammadiyah dan lain sebagainya. Banyak juga teman-teman psikolog yang memberikan program layanan gratis kepada masyarakat untuk membantu mengurai problem psikologis tersebut. Baik, kemudian tadi yang pertama, faktor yang kemudian membuat cemas dalam kondisi seperti sekarang adalah satu tadi, jadi faktor informasi persebaran COVID yang sangat masif yang itu masuk ke dalam diri kita. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Kita kembali lagi kepada faktor ekonomi tadi. Coba bayangkan begini, orang-orang yang biasa jualan angkringan, dia biasa setiap hari mendapatkan uang 100.000 misalnya, keuntungan bersihnya 100.000, lalu kemudian dalam hitungan hari keuntungannya ngedrop, turun. Dulunya 100.000, lalu kemudian sekarang dia hanya mendapatkan keuntungan bersih 30.000 dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian bagi orang-orang tertentu menjadi stresor tersendiri buat mereka. Kenapa? Dia pikir, waduh, untuk makan sehari-hari seperti ini. Belum lagi misalnya untuk nanti anaknya, untuk lain sebagainya. Itu banyak sekali yang kemudian difikirkan oleh mereka, yang kemudian dari pikiran itu membuat, aduh, ini gimana. Akhirnya ya tadi muncul kecemasan itu. Maka untuk mengurai faktor ekonomi ini, ya tentu yang paling memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pemerintah. Yang kemudian mereka memiliki otoritas untuk itu. Tetapi begini, teman-teman psikolog, teman-teman konselor yang lain, dia bisa memberikan bantuan psikologis PFI, psychological first aid, setidaknya bisa meringankan beban atau kemudian meringankan ya sedikit tingkat kecemasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan tersebut. Baik, berikutnya kemudian yang ketiga. Tadi yang pertama adalah faktor informasi yang masif, kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, sampai hari ini saya belum mendapatkan, dan bahkan kita pun juga akan susah mendapatkan informasi tentang kepastian kapan virusnya akan selesai. Kenapa? Setidaknya saya sampai hari ini saya belum mendapati adanya informasi tentang vaksin yang memang betul-betul memberikan memberikan hasil positif untuk penyembuhan virus COVID-19 ini. Nah, karena vaksinnya belum ditemukan, kemudian persebarannya yang begitu dahsyat, artinya tidak ada kepastian kapan selesai. Itu juga memberikan efek cemas terhadap seseorang. Maka begini, hal-hal yang membuat tidak pasti itu mesti akan membuat cemas terhadap seseorang. Misalnya begini, kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, mesti akan ada rasa kecemasan dan itu mesti muncul, wajar seperti itu. Misalkan kita ke Jakarta, kita belum pernah ke Jakarta sebelumnya, lalu kemudian kita belum tahu informasi tentang Jakarta, kita belum tahu informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu, lewat ke sana mau lewat mana, naik apa, dan lain sebagainya, berapa biaya yang dibutuhkan. Itu kan karena belum ada kepastian tentang hal itu, sehingga kemudian membuat, biaya, saya harus
menyiapkan apa ini untuk ke Jakarta. Saya harus naik mobil apa, saya harus naik kendaraan apa, berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk saya ke Jakarta. Jadi itu juga memunculkan kecemasan. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, hal seperti itu sudah wajar sekali. Misalnya musim panen. Musim panen ketika kemudian kita melihat panennya kok kelihatannya rusak dan lain sebagainya, muncul kecemasan. Dan hal-hal lain yang kemudian biasa terjadi dalam kehidupan tidak normal. Nah, baik, sekarang begini. Saya ada satu kisah yang insya Allah teman-teman yang lain juga setidaknya pernah mendengarkan kisah tersebut, yaitu kisah tentang Nabi Yakub alaihi salam yang kemudian beliau bukan ditinggal sebenarnya, tetapi waktu itu Nabi Yusuf tercinta, itu Nabi Yusuf alaihi salam itu juga tidak ada, atau kemudian dalam kisah tersebut disebutkan bahwa dimakan serigala walaupun sebenarnya dimasukkan ke dalam sumur. Perhatikan dalam surah Yusuf ayat 84 ini begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawalla anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf. Dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita begini, kawan-kawan sekalian, bahwa seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihi salam, beliau kemudian ditinggalkan oleh Yusuf alaihi salam, itu saja beliau merasa sedih, bahkan sampai di dalam ayat tersebut disebutkan wabiyadhat, jadi matanya putih itu menjadi gambaran bahwa saking sedihnya Nabi Yakub alaihi salam, saking sedihnya sampai matanya menjadi putih, akhirnya kemudian dia terus berlarut-larut nangis. Itu wajar bagi banyak orang ketika kemudian mendapati hal-hal yang seperti itu. Saking sedihnya sampai kemudian dia murung, sampai kemudian dia sakit, itu hal yang dalam taraf tertentu itu wajar. Seorang nabi saja begitu. Dia sedih sekali dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang tadi masukkan ke dalam sumur, lalu kemudian dia sampai kemudian matanya menjadi putih, artinya itu satu hal yang wajar. Tetapi begini, kecemasan seseorang itu menjadi tidak wajar kalau dia tidak bisa move, dia tidak mau berusaha untuk bangkit kembali, dia tidak mau berusaha untuk kemudian menyongsong harapan ke depan. Itu yang tidak wajar. Misalnya begini, kita mencemaskan kekasih kita yang di luar sana misalnya, atau kemudian istri saya di sana. Lalu kecemasan itu muncul, jangan-jangan lagi. Itu mungkin masih wajar. Tapi kalau kecemasan yang sampai berlebihan, waduh, istri saya udah makan belum ya? Istri saya udah ini belum ya? Waduh, gimana nih? Sampai kemudian mengganggu pola kehidupan harian, itu yang tidak wajar. Aktivitas apapun yang membuat kecemasan berlebihan, yang sampai kecemasan itu membuat terganggu aktivitas kehidupan kita, itu yang tidak wajar. Jadi selama kecemasan itu tidak mengganggu aktivitas kita, itu masih wajar. Ya, hanya sekedar cemas, kira-kira lagi ngapain ya? Sudah makan belum? Tapi setelah itu kita kemudian sadar realita kehidupan kita harus tetap beraktivitas, kita harus segera untuk move, bangkit kembali, beraktivitas yang produktif. Oke, jalan, ongoing. Tapi kalau kecemasan itu sampai membuat kita murung, tidak mau makan, sampai kemudian makan jadi nggak enak, tidur juga nggak nyenyak misalnya, maka itu kecemasan yang sudah berbahaya, yang itu harus segera ditangani atau setidaknya harus segera dikonsultasikan kepada orang-orang yang ahli di bidang itu, agar membantu meringankan beban kecemasan kita, mengurai kecemasan itu menjadi hal yang lebih positif. Sekarang tadi terkait dengan kita sudah sedikit membahas tentang faktor yang membuat kita menjadi cemas di tengah wabah COVID-19 ini. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada yang disebabkan oleh COVID-19 tadi. Maka ada 3 ya, ingat-ingat. Yang pertama adalah tentang informasi persebaran yang masif dan begitu mengerikan, lalu kemudian faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah ketidakpastian
ketidakpastian kapan selesai, ketidakpastian kapan akan berakhir, itu menjadi sesuatu hal yang bermasalah pada sebagian orang. Maka saya selalu menasihatkan begini, orang ketika hidup dalam ketidakpastian, tetapi dia tidak sadar tentang hal itu, maka dia akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Tapi orang yang hidup dalam ketidakpastian, tetapi dia sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti dan harus segera ditinggalkan, maka dia akan tetap hidup pada kesehatan mental yang baik. Nah, maka kemudian saya sering menyarankan begini bagi kawan-kawan semua, jangan saya akan tunggu kamu sampai sekian tahun, saya akan bekerja, maka tunggu saya. Nanti kalau saya sudah makmur, saya sudah sejahtera, saya sudah sukses, saya akan datang menikahimu misalnya. Itu harapan yang kemudian bagi si perempuan itu sesuatu yang bisa jadi pasti dan tidak pasti. Tetapi ingat, si perempuan yang kemudian diberikan harapan seperti itu, dan kadang-kadang sampai si perempuan itu ya ada sakit, dia sampai kemudian menyendiri dan lain sebagainya, banyak hal yang kemudian disebabkan oleh hal tersebut. Maka sangat berbahaya kalau kemudian kita memberikan harapan yang tidak pasti kepada orang lain. Maka ini pelajaran buat kita, buat kehidupan kita. Baik, sekarang begini, tadi kita berbicara tentang faktor kecemasan, faktor yang membuat cemas di dalam kasus wabah COVID-19 ini. Sekarang, bagaimana kemudian menghadapi kecemasan tadi terkait dengan wabah COVID-19 itu? Kecemasan yang kemudian sudah menghasilkan psikosomatik tadi, sudah menghasilkan efek yang berupa fisik seperti misalnya batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar kemudian kita bisa mengurai kecemasan tersebut? Yang pertama, setidaknya, yang pertama adalah kurangi informasi yang terkait dengan COVID-19 ini. Kurangi informasi itu. Agar setidaknya otak kita sedikit mulai merefresh, sedikit mulai ada mengendorkan amigdala tadi yang sedang kenceng-kencengnya, saraf otonom yang sedang kenceng-kencengnya, kita kendorkan dulu. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, hilangkan atau meminimalkan informasi-informasi yang terkait dengan COVID-19. Kita buang dulu sementara. Kita ganti dengan apa? Baca buku, nonton film, atau kemudian dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif, bercengkrama dengan itu adalah yang kemudian bisa kita lakukan agar mengurangi kecemasan yang kita alami yang diakibatkan dari COVID-19 tersebut. Oke, dengan kecemasan itu, artinya kita sudah tidak cemas lagi, kita sudah tidak terlalu strain lagi, tidak terlalu tidak terlalu berat lagi untuk memikirkan hal yang seperti itu. Nah, lalu siapa yang bisa mengukur itu? Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa mengukur bahwa saya kayaknya sudah oke deh, sudah selesai dengan hal tersebut gitu. Makanya nanti ketika sudah seperti itu ya sudah Anda yang bisa menentukan kapan Anda sudah menyukupi informasi-informasi terkait COVID-19 itu dan kapan Anda belum bisa mencukupi terkait dengan informasi COVID-19 tersebut. Lalu yang kedua, kalau kemudian kita tidak bisa atau belum bisa mengurangi informasi tentang COVID-19 tersebut, yang kedua adalah kita mencari pengetahuan yang valid tentang COVID-19 dan persebarannya. Kadang-kadang begini, kecemasan yang muncul itu disebabkan oleh ketidaktahuan kita tentang virus tersebut. Ada yang begini, ini kasus seseorang di Jogja. Dia setiap menempel benda sesuatu cuci tangan pakai sabun. Wah, itu kira-kira bisa kebayang. Sabun, misalnya yang sabun cair itu satu botol mungkin tersebut. Boleh kemudian kita menjadi hati-hati, boleh kemudian kita menjadi waspada, tapi jangan bodoh. Boleh kita menjadi waspada, tapi jangan panik. Mempelajari tentang bagaimana sih, apakah dia membahayakan atau tidak, mematikannya seperti apa, agar kemudian persepsi diri kita tentang virus tersebut tidak mengerikan lagi.
tetapi kemudian merubah, oh iya, oh ternyata begini kok. Yang penting sudah cukup untuk safety first, tentang hand hygiene-nya, self hygiene-nya, kesehatan tangan, kesehatan diri kita, itu sudah cukup. Misalnya kemudian kita bepergian, masuk ke rumah, ya kita ganti baju, kita mandi, kemudian ganti baju yang baru, sudah selesai. Nah, jadi dengan adanya informasi-informasi yang valid, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang COVID-19 itu, insya Allah akan membantu mengurangi kecemasan kita yang sebelumnya kita tidak tahu, ya, lalu kemudian membuat kita menjadi cemas. Maka itu sekiranya yang kemudian bisa saya sharekan ke teman-teman semua, karena waktu kita terbatas. Nanti saya lebih ingin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan, mari kita sharing bersama-sama, mari kita nanti apa yang teman-teman tanyakan, nanti saya jawab sebisa saya. Yang harapannya ini menjadi ilmu yang kuat, dia akan selalu fight, dia terus bisa survive. Tapi orang yang fisiknya kuat, tetapi mentalnya lemah, dia akan selalu ngedok. Sesi diskusi, sesi tanya jawab, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan, nanti kita diskusikan sama. Ya, kita sambil menunggu, ini ada dari kawan-kawan yang baik. Ini ada pertanyaan dari kawan kita. Assalamualaikum Ustaz, saya mau izin bertanya. Pertanyaannya adalah, masyarakat ini cara mengedukasi masyarakat yang sulit diingatkan atau diberitahu agar tetap di rumah, karena sering kita jumpai masyarakat yang masih menganggap COVID ini hal yang biasa. Cara mengedukasinya bagaimana kira-kira ke masyarakat itu agar kemudian masyarakat menjadi lebih aware, menjadi lebih peduli dengan wabah ini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, mengedukasi ke masyarakat itu kan memiliki tantangan yang berbeda dengan ketika masyarakat di kampung, maksud saya, senang untuk di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, maka kita bisa lakukan pendekatan personal ke mereka dengan ngobrol santai. Karena begini, ketika kita memberikan nasihat, saran kepada masyarakat, kita jangan, apalagi ini kepada orang yang lebih tua, jangan sekali-kali kita menggunakan bahasa yang menggurui. Misalnya gini, kita mau menasehati ke orang tua, kita dengan bahasa yang benar, memang kita menasehati, tapi dengan bahasa yang menggurui. Pak, sampean iki yo aja dolan-dolan toh. Awis ngerti COVID, ono virus corona kok masa dolan-dolan. Nah, kalau kita cara menasehatinya begitu, tentu kita juga salah. Maka ketika kemudian masyarakat kok ngeyel atau susah dinasehati, ya kita lakukan pendekatan personal. Kita ngobrol hati ke hati ke masyarakat, ke orang dari hati ke hati, ngobrol empat mata, ngobrol seperti itu ternyata lebih efektif. Kenapa? Kita bisa mengetahui jalan pikiran orang tersebut. Sekarang begini, alasan mereka ngeyel itu apa? Apakah karena alasan ngeyelnya itu karena memang, loh, saya kalau nggak keluar, nggak kerja, lalu bagaimana saya mendapatkan makan? Ya kan? Kalau nggak keluar, saya nggak dapat penghasilan dan lain sebagainya. Atau memang ngeyelnya mereka itu, keluarnya mereka karena memang faktor, ya tadi, meremehkan, menganggap COVID ini hal yang biasa. Nah, maka kita perlu tahu dulu jalan fikirnya orang tersebut. Kita perlu tahu dulu alur fikirnya. Kalau kemudian kita tahu alur fikirnya, baru kita kasih saran, kasih nasihat. Mana yang kira-kira sekiranya bisa bisa diterima oleh orang tersebut. Maka tadi, satu, kita bisa lakukan secara personal dengan orang tersebut,
empat mata diskusi, kita tanyakan kenapa kemudian masih sering keluar dan lain sebagainya. Baru kemudian kok ternyata hal tersebut tidak mampu juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, kita bisa menggunakan perangkat pemerintahan yang ada, Pak Lurah, Pak Kapolsek, kemudian Pak Danramil misalnya begitu. Kita diskusi dengan mereka, Pak, masyarakat kami masih susah seperti ini. Kira-kira bagaimana ya cara menangani masyarakat? Kearifan lokalnya berbeda. Mungkin di daerah tempat saya domisili misalnya di Jogja. Ketika misalnya Sri Sultan memberikan instruksi untuk masyarakat meninggalkan aktivitas keramaian, itu ternyata cukup efektif. Setidaknya beberapa kali saya melihat waktu di malam hari di Malioboro 0 km itu sepi. Kenapa? Karena memang budayanya orang Jogja biasanya kebanyakan manut dengan Sri Sultan. Jadi istilahnya ngikuti apa yang kemudian Sri Sultan sampaikan. Nah, tapi di wilayah lain bisa jadi tidak begitu. Ada masyarakat yang dengan pemerintahnya masih ngeyel dan lain sebagainya. Nah, maka tadi Anda harus tahu dulu kondisi budaya lokal, cara penyampaian terhadap warga sekitar itu seperti apa yang efektif. Nah, tapi tadi setidaknya secara personal Anda bisa melakukan dari hati ke hati, ngobrol ke mereka tentang bahayanya COVID-19, bahayanya virus corona ini. Baru kemudian kalau kok tidak bisa juga, belum bisa juga, ya kemudian Anda sampaikan ke pemerintah setempat, ke kepolisian, ke tentara dan Ramil dan lain sebagainya untuk bersama-sama untuk menasihati masyarakat. Atau di situ, Ustadz, tolong sampaikan ke masyarakat tentang bahaya COVID-19. Kenapa? Jamaah itu kan lebih manut kalau kemudian dinasihati oleh ustadznya, mungkin kan begitu. Maka Anda bisa menggait tokoh agama setempat untuk menasihati warganya untuk hal yang bisa Anda lakukan, bisa teman-teman lakukan, dan bisa teman-teman coba dalam lingkungan teman-teman semua. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau diskusikan lagi, silahkan, saya persilahkan. Oke. Ya, silahkan ke teman-teman semua yang mau mengajukan pertanyaan atau kemudian kita diskusikan, atau jawaban saya tadi mungkin masih ada yang perlu perdalam lagi pertanyaannya, saya persilahkan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua. Ini izin tanya, adakah kemungkinan efek pandemik ini bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan? Ada kemungkinan ada. Ada kemungkinan ada. Kenapa? Nah, tadi kalau kemudian faktor-faktor kecemasan itu tidak segera diurai dan kemudian personal individu tersebut yang mengalami kecemasan tadi, psikosomatik tadi, tidak segera menguraikannya, maka dia bisa menjadi faktor pencetus untuk trauma yang berkepanjangan. Ini bisa saja terjadi. Dalam sebuah event, itu kan kalau dalam istilah psikologi klinis itu ada namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Tapi itu jangkanya panjang. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun dan lain sebagainya. Tetapi begini, event tadi, trauma corona ini, itu bisa menjadi event ya, yang atau traumatic event yang kemudian nanti pada satu waktunya karena tidak selesai tadi, tidak segera diurai problem traumatiknya itu, akhirnya menjadi efek yang berkepanjangan. Bisa dirasakan bertahun-tahun, itu bisa saja. Dan memang ada yang seperti itu. Ada kasus yang lain, tetapi hal ini ya bisa saja. Kalau kemudian tadi traumatic eventnya, kecemasannya itu tidak segera diuraikan. Nah, maka
karena dia tidak diurai, maka dia kan akan ada terus dalam dirinya, akan ada terus dalam benak pikirannya, yang satu waktunya entah kapan dia akan muncul kembali. Ketika kemudian ada stimulus yang memunculkan itu, maka dia bisa muncul kembali. Maka bisa saja pandemik ini bisa menjadi atau menyebabkan trauma yang berkepanjangan kalau kemudian tidak segera diselesaikan atau tidak segera diurai kecemasan, faktor kecemasan tersebut. Itu. Ada pertanyaan lagi, bagaimana pendapat Ustadz mengenai langkah pemerintah? Ya, kita gini ya, ketika kita berbicara tentang penanganan pemerintah, saya mungkin hanya melihat dari sudut pandang yang saya tahu gitu. Jadi saya tidak tahu, wallahu a'lam, di belakang itu mungkin pemerintah sudah berdarah-darah untuk membantu masyarakat menangani wabah pandemik ini. Tetapi begini, terkait dengan langkah pemerintah yang misalnya sampai sekarang masih lucu, yaitu mereka juga mungkin satu sisi punya pandangan tersendiri. Kenapa kemudian penanganannya seperti itu? Memang sejak awal kami, saya dan teman-teman yang lain di Jogja itu mendiskusikan begini, Indonesia itu memang ya aneh, ya lucu gitu. Kenapa? Karena coba kita lihat, sejak awal penerimaan atau kemudian awal awal kasus corona itu COVID-19, waktu itu belum COVID-19, masih corona, dan sebelumnya ada nama istilah lagi waktu ketika terjadi di Wuhan, itu kan di Indonesia betul-betul jadi bahan candaan masyarakat gitu kan. Bahkan kemudian ada pemimpin negara kita juga mengatakan Indonesia tidak mungkin bakal kena corona karena macam-macam lah begitu. Nah, itu kalau bagi saya itu kasus merebaknya corona di negara kita sekarang yang seperti ini yang menjadi jawaban atas kesombongan jawaban dari pemerintah waktu itu gitu, yang kemudian menganggap seolah Indonesia tidak mungkin kena corona. Indonesia tidak mungkin kena corona karena orang-orangnya sehat, orang macam-macam dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau menurut saya itu adalah jawaban dari Allah biar ini loh sombong gitu. Kenapa? Allah yang berkehendak. Mungkin kita melihat sekarang gini saja, lihat saja Italia memiliki peralatan kesehatan terbaik di dunia. Sekarang tumbang. Italia itu kesehatannya luar biasa, rumah sakitnya itu dahsyat sekali, mewah-mewah, peralatan canggih-canggih. Sekarang juga tumbang. Bahkan kemudian persebaran mereka itu semakin tinggi. Sekarang menempati di peringkat kedua setelah Amerika. Dan angka kematiannya juga semakin hari semakin besar. Ini luar biasa. Sekelas Italia yang semua mengomentari tentang langkah pemerintah, karena saya khawatir kemudian menimbulkan pro kontranya, mungkin ya di tingkat pusat itu juga agak sedikit kacau gitu. Tapi ya begitulah kondisinya sekarang ini. Saya kira itu saja yang dari pendapat saya tentang pemerintah atau penanganan dari pemerintah itu. Dan karena berhubung waktu kita terbatas, ini terakhir ya. Ya, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental dalam situasi seperti ini agar tidak menimbulkan kerugian bagi kita sendiri dan bahkan orang di sekeliling kita? Baik, tadi sedikit saya singgung. Kesehatan mental itu tadi kan salah satu gangguan mental atau gangguan kesehatan mental adalah kecemasan itu. Nah, maka kalau kemudian kita ingin menjaga kesehatan mental kita, ya kita jaga agar diri kita stabil emosinya, tidak menimbulkan kecemasan-kecemasan. Tapi di pertanyaan ini disebutkan dalam situasi seperti ini agar tidak menimbulkan kerugian bagi kita sendiri dan bahkan orang di sekeliling kita. Maka gini, sekarang yang bisa Anda lakukan atau bisa teman-teman lakukan begini untuk menjaga kesehatan mental. Teman-teman, sementara waktu kalau bisa off informasi tentang corona, off dulu sementara. Sementara off dulu, baru kemudian kalau teman-teman sudah merasa oke,
sudah merasa tidak ada masalah lagi dengan kecemasan, baru kemudian teman-teman buka HP, buka WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, sekarang komunikasi di HP diminimalisir, atau kalaupun buka cengkerama dengan orang tua dilakukan agar kemudian menjaga kesehatan mental kita. Kemudian yang ketiga, yang jangan pernah ditinggalkan khususnya bagi seorang muslim, apa? Perkuat ibadah. Perkuat ibadah, sholat. Ini diteliti oleh seorang psikolog alumni di universitas ternama di Jogja. Beliau psikolog meneliti tentang membuat terapi tentang membaca Al-Fatihah reflektif, intuitif, menurunkan tingkat depresi dan meningkatkan imunitas. Pada kesimpulannya sebenarnya begini, dalam penelitian itu penelitian dan masuk jurnal ilmiah psikologi. Pada intinya penelitian tersebut adalah menginformasikan bahwa membaca Al-Fatihah reflektif intuitif. Nah, apa itu reflektif intuitif? Gampangannya reflektif intuitif itu ya memahami betul makna dari Al-Fatihah, sadar dengan makna Al-Fatihah. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah betul-betul kayak kita lagi ngobrol sama Allah. Ketika kita baca Al-Fatihah ya betul-betul kayaknya kita itu lagi komunikasi sama Allah itu. Kami betul apa yang kemudian dia lakukan. Ngaji dia paham, baca Quran dia paham. Bukan sekedar baca Quran biasa, sholat dia paham, sepenuhnya dikembalikan kepada Allah. Maka ayat yang menerangkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu betul-betul luar biasa. Maka Al-Quran ya sebagai syifa, sebagai penyembuh. Nah, maka tadi Anda bisa melakukan beberapa hal tadi. Kurangi informasi tentang COVID-19, perbanyak kegiatan-kegiatan positif, ngobrol dengan anak, istri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah spiritualitas ditingkatkan. Insya Allah, kesehatan mental terjaga, dan bukan hanya untuk personal diri kita, tetapi juga untuk lingkungan masyarakat kita. Saya kira seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih juga, mohon maaf apabila ada salahnya, dan apabila ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.